karena Jawa itu ada di lintang selatan, Pak. Gitu ya. Jawa itu ada di lintang selatan. Jadi tripodnya ini, yang bagian depan ini menghadap ke selatan. Ya, bagian depan ini menghadap selatan. Jadi jangan asal pasang, Pak. Nanti Bapak asal pasang kelihatan ini nggak bisa pasang teropong. Sudah gaya-gaya kebalik. Yang depan ini. Ya, jadi kalau misalkan ini depan, bisa halus dulu. Nah ini posisi gini, nih yang ada pemberatnya ini Pak, ini harus selatan. Selatan. Berarti yang belakang sini dua ini di bagian utara. Nah, karena ini ada tripod Pak, ada 3. Jadi pastikan salah satu ketika tegak lurus ini dia ada di kaki. Ya. Dia ada di salah satu kaki, jangan di antara 2 kaki. Kecuali kalau mentok. Nah ini kebetulan nggak mentok. Terus kakinya yang 2 ini posisinya tepat timur barat Pak. Timur barat. Kalau yang ini sudah saya kasih tanda, jadi saya tinggal kasih. Nah, Di kompas dulu berarti dia. boleh pakai kompas, tapi lebih bagus lagi kalau pakai alat untuk menentukan seperti misalnya gitu ya. Aplikasi lain yang juga biasa kita pakai namanya Sang Kibla, Bapak bisa pakai di situ gitu ya. Sang Kibla. Nah, kalau sudah seperti ini udah. Yang juga harus hati-hati, teropong ini ada yang namanya klem. Klem, jadi Bapak harus paham nih klemnya di mana nih, gitu ya. Karena kalau kondisinya terklem, tiap teropong berbeda-beda. Kalau kondisinya sudah terklem, jangan dipaksa gerak Pak. Ya, ini meskipun diklem gitu Pak, ya bisa aja digerakin bisa. Tapi kalau sering-sering kita berusaha. Tapi nggak apa-apa sih, beli lagi. Ya awet. Yeah. Jadi pastikan kalau mau menggerakkan itu kondisinya loss, gitu ya. Nah, ini loss nih, dan juga dipasangnya seimbang. Seimbang itu artinya ketika posisi seperti ini ya. Kalau ini saya taruh di sini Pak, ya imbang. Ya, imbang. Ya, jadi ini pasti nggak imbang. Kalau ini seperti ini asal masang seperti ini, sama terus juga. Senang saya. Dia beli lagi. Iya. Jadi jangan terlalu sering membuat saya senang. Gitu ya. Makanya ini pelatihan untuk membuat tidak saya senang. Jadi ini diatur sampai kapan? Sampai dia ketika dipasang ini dia diam. Kalau misalkan terlalu tinggi juga ya nanti beratnya di teropongnya juga bisa jadi. Ini harus dirasakan loh. Nah, gitu kan. Seperti itu hati-hati Pak. Kita harus rasakan kalau gini ya, tapi dirasakan naik, turun, beratnya terasa nggak? Kalau misalkan masih terasa naik sama turunnya berarti bukti. Jadi sambil dirasakan nih, oh ini kayaknya imbang. Jadi ini penting, sederhana tapi penting, dan jangan sampai terlewatkan karena akan membuat cepat di sininya dol nanti haus rusak. Enggak. Pemberatnya nyatanya setelah kita menentukan arah teleskopnya atau sebelumnya? Sebelum Pak. Jadi ini sebelum Kayak tanda sekalian aja patokannya ini kan nanti tergantung isinya apa. Saya mau pakai apa sih, mau apa. Nah, jadi disesuaikan dengan beban yang ada di sini. Ya. Nah, ini yang untuk ini nanti apa namanya Bapak ini kita sudah buatkan untuk bisa menempelkan dudukan HP ini ke teropongnya. Jadi ini kemarin kita coba buatkan komponen nanti ada teropong. Jadi kalau nanti Bapak bawa teropong terus pasang HP seperti itu, saya yakin belum ada satupun yang mencoba meruqyah Bilal dengan cara seperti ini. Karena ini baru kita sudah mulai promosikan sejak tahun lalu gitu ya, sampai sekarang juga sering kita bagikan gitu ke teman-teman yang lain gitu, biar kalau beli yang gitu mahal, nah gitu. Jadi gimana yang murah tapi bisa ya kayak gini kan gitu. Jadi nanti ini namanya finder, dudukan finder Pak, ini finder nanti tidak dipasang tapi diganti dengan ini. Jadi ini yang nanti masuk ke sini. Ya, masuk sini, jadi nanti dia bisa
Gitu ya. Fungsinya apa? HP. Nah, jadi caranya seperti itu. Oke. Dicekin tangan dulu. Oke, baik. Terus kelengkapannya, ya ini semuanya kelengkapannya ada teropong, terus ada beban Pak, ini bandul pemberat. Terus ini montengnya ya tentu ini lebih besar daripada itu Pak, lebih besar daripada ini, mohon maaf ya, jadi lebih besar. Ini warnanya hijau bukan karena saya NU loh Pak, dari sananya ini masih warna hijau Pak. Jadi ini gara-gara Pak Indro yang jualan hijau lah. Sama hijaunya nggak Pak? Sama hijaunya. Nah, terus ini ada fendernya dan lain-lain ya, kelengkapan sampai obeng-obengnya pun sudah disiapkan. Ya, tinggal ngerakit aja. Jadi nanti kita bagi 3 kelompok, praktek ngerakit, terus setelah itu dibagi yang lainnya bisa praktek lagi. Gitu ya. Oke, nah prinsip cara pakainya bagaimana? Siapin juga. Jadi ini tinggal kalau saya pasang sini Pak. Nah, ini ya pengaman Pak. Nggak pakai juga nggak apa-apa, cuman hemat HP-nya Pak. Bukiat sekali HP-nya bodol. HP-nya mahal HP-nya. Berarti ganti Pak ini Pak. Nah, jadi ini HP itu saya pasang di sini Pak. Gitu. Ya. Terus saya nyalakan ininya, programnya. Dibuka dulu. Ini kalau hitam berarti harus di start. Iya. Karena seringkali Depan agak mundur HP-nya bos, agak kelihatan. Depan dulu. duduk. Tadi disuruh ke depan nggak mau. Duduk dulu. Kan jadi mulai mundur. Mundur. Nyebarnya berkelihatan aja sungai. Yang kayaknya foto. Ini nanti ada dudukan HP Pak ini, dudukan HP bisa di Biar bisa belajar rokok. Nah, tahap pertama itu adalah menyelaraskan antara kamera dengan teropong. Jadi caranya bagaimana? Ya tinggal arahkan saja teropongnya ke objek. Saya ambil sini. Ini namanya eyepiece, ini namanya diagonal. Dan ini teropong ini beberapa itu biasanya dia terbalik, kiri kanannya terbalik. Makanya harus dites apakah terbalik atau enggak. Jadi misalkan nanti kelihatan hilangannya gini, harusnya gini hitungannya ya karena ininya terbalik. Tapi enggak apa-apa. Jadi caranya bagaimana? Sinkronnya arahkan ke suatu objek, gitu. Ini los. Ini agak harus hati-hati. Saya biasanya pakai ujung genteng atau pohon atau apa gitu Pak, arahkan secara manual gitu. Kalau sudah dapat, tengahkan, ininya yang diatur Pak. Jadi tengahnya di sini harus sama dengan tengahnya sini. Tengahnya Kamera, tengahnya kamera. ya garis tadi, Yang ya ya betul, itu harus ada di tengahnya ini. sama dengan ini. Caranya gimana? Ya ini makanya kita pakai ini harus kita set agar dia bisa pas tengah. Gitu ya, disesuaikan ya. Kalau sudah habis itu pindahkan ke matahari gitu, pakai filter lagi gitu ya, pakai filternya nanti seperti ini. Itu pakai filter kita arahkan gitu. Ini HS Scoop, baru mau daftarin merek HS Scoop Pak. Hendro Stianto Scoop.
Promosi Pak. Iya. Paten nih, paten gitu. Ada paten nih. Tapi saya tidak suka untuk membuat Anda senang. Betul. Tapi buat senang orang itu berpahala. Jadi arahkan ke matahari seperti tadi dengan menggunakan apa namanya? Miss Android, terus dilihat di sini. Kira-kira pasnya di mana aja? Nah, kalau sudah pas, di sini tengah ada synchronize, kalibrate. Gitu. Setelah itu, udah ke bulan ngikutin posisi alta azimutnya tadi seperti tadi. Oh, di sana bulannya. Tapi pasti kalau Rukia bilang nggak akan di atas kan? Jadi jangan sampai saya prakteknya ke atas. Tanyain bulannya ke atas. Ini mundur posisi. Banyak telepon cinta. Ini mundur posisi. Pak, Sesuai. tanya Pak, Iya. kalau ada selisihnya di Miss Android itu gimana? Pak harus dipaskan beneran? Ya, karena ini kan tidak apa namanya, kita masih 1-2 derajat masih oke, karena medan pandangnya masih mencakup. 1-2 derajat. Ya, 1 derajat masih oke lah gitu. Tapi nanti ketika di azimut atau apa harus dilihat itu Pak. Sudah kita kalibrate gitu ya. Berarti azimutnya akan sesuai dengan azimut sama matahari. Posisi asli ya? Asli. Berarti posisi itu harus di tengah matahari pas gitu ya? Sebaiknya gitu. Nah, untuk menengahkan itu juga masih kira-kira kan. Iya. Nah, kira-kira tengah, tapi kita paling enggak insting kita oh ya di situ. Jadi nanti kita mengarahkan bulan itu kira-kira di situ Ya, dengan jangan melihat berapa, angkanya. Koreksinya 1 derajat. Ya kurang lebih sekitar. 1 derajat koreksinya. Kalau lebih dari itu, Ya, Masuk titik tengah itu titik bundaran matahari. ya. Titik tengah loh, yang saya maksud di tengah-tengah tadi itu di visual Android itu kan ada silang gitu kan. Nah, seperti itu. Di tengahnya. Di antara mata lingkaran matahari diambil titik tengah Ya. meter. Ya. Tapi nanti menengahkan di titik itu nggak semudah penjelasan kita. Ya. Nggak semudah itu Ferguson. ya itu masalahnya. Jadi Gantung tangan. ya itu tangannya itu terloh silo. Ya itu pokoknya sesuatu yang harus dirasakan dari praktek. Nah itu yang beberapa hal. Setelah itu ya tinggal arahkan ke posisinya bulan sesuai dengan alta azimutnya bulan. Kalau sudah gerakinnya, kalau mau sudah deket-deket pakai ini Pak. Ini penggerak halus namanya Pak. Kurang 1 derajat, ininya diputer-puter. Enggak, jangan Pak, ini aja. Ini aja yang disini. Iya. Jadi punya yang yang versi di Oh bawah. gitu. Iya. Iya. Jadi pakai gerak manual pelan-pelan. Tapi ketika menggerakkan ini jangan lupa ini kondisinya di klem. Dan ngeklaimnya pun nggak boleh terlalu kenceng. Dia bukan kunci ya. Jadi yang penting asal udah kena gitu udah cukup. Ini lihat gitu. Ini kena mentok sampai dikit. Nah. Jadi nggak usah. Ini kalau udah seperti itu ini baru bisa digerak-gerakin dengan enak. Gitu aja. Paham? Setelah itu ya selesai. Rukyatnya selesai. Sampai matahari terbenam, bulan terbenam. Jangan bulan di sini udah kata-kata gelap masih saya cari. Wah. Itu salah lagi. Bulan yang lain gitu. Udah yang pertama ngarahnya ke atas. Sudah bulannya hilang masih dicari. Mungkin bulan yang lain kali Pak. Bulan yang lain. Kapan bulan? Istri saya kapan bulan? Belajarnya di mana? Oke. Itu prinsip utama dalam pengoperasian teropong yang pasti harus dilatih dengan skill Pak. Skill itu mau nggak mau harus latihan. Gitu. Jadi dicoba, ya nanti bisa. Ada pertanyaan Pak sampai di sini? Yang penting terbayang nggak? Oh caranya kayak gini. Itu harus terbayang dulu. Silakan Pak. Pada saat sudah terukur itu angka azimat tetap berjalan terus kayak tadi apa berhenti? Ya, jalan Pak. Karena mataharinya jalan. Jadi dia akan terus jalan ngikutin gerak matahari. Jadi kita harus, kalau ini diem ya diem aja Pak. Tapi kita harus gerakin mengikuti posisinya matahari. Bulan atau matahari tergantung obyeknya. Setelan yang lembut tadi itu Pak, apa namanya tadi? Ini gerak halus. Gerak halus itu tadi. Pelan pakai Betul. itu Pak. Oke.
gerak halusnya. Berarti nanti Itu ada dua Pak, ya, ketika- depan Ada dan dua. belakang. Karena kan ini dua sumbu kan geraknya. Ini namanya teleskop ekuatorial. Berarti nanti ketika pas pelaksanaan Ruqyatul Hilal berarti kita lihat azimutnya posisi matahari saat itu berarti. Ya. Jadi matahari itu sebagai kalibrasi. Dikalibrasi ke matahari dulu. Betul. Baru lihat ke Ke arah azimutnya. bulan. Seperti ini tadi matahari sinkronis gerakin ke bulan. Baru ke bulan. Di Mas Wandriatnya posisi bulan titiknya otomatis berubah ya. Berubah. Kita Kan di sini ngikutin ada nanti. angkanya kan? Nah, Ada azimut altitude bulan kan? Jadi kita gerakan ini sesuai dengan mengarah ke posisinya bulan. Setelah kita tentukan matahari. Setelah kita kalibrasi ke matahari. itu aplikasinya. Iya. Iya. Kok gratis tuh bisa di-download aplikasinya. Kira ada yang premium. Kira ada yang premium otomatis ya. Itu otomatis. Itu matahari. Itu matahari. Tinggal pencet alamatnya. Itu baik. Anggarannya ini. Bertambah tore dengan tambah. Terus nanti mumpung ingat juga tanggal 29 Ramadannya jam 9.10 itu akan ada gerhana matahari. 29 Ramadan. Ya. 12 Ramadan. 29 Ramadan, 20 April. 20 April. Ya. Mulai jam 9 tapi puncaknya sekitar jam 12-an. Beda-beda itu. Itu ada gerhana matahari. Jadi teropong ini bisa dimanfaatkan untuk pengamatan gerhana matahari. Jadi Bapak bisa buat sholat gerhana, gitu kan? Di LDI jam sekian, tanggal sekian, khutbah siapa, khotib siapa, itu kan keren Pak. Sekalian mengamat gerhana. Wah, itu belum pernah kan Pak? Orang belum ada teropongnya pasti belum pernah. 20 April. 9 sampai 12. Jadi puasa sekarang istimewa kalau secara astronomis. Kenapa? Karena awalnya besok itu sekarang tanggal berapa nih? 20 kan ya? 20, 21 itu merupakan hari istimewa secara astronomi. Kenapa? Karena saat ini matahari itu melintas ekuator. Dia berpindah dari selatan ke utara. Ya, dari ekuator. Makanya siangnya ya lumayan 12 jam. Puasanya ya adil lah 12. Siang malamnya 12 jam. Akhirnya ada gerhana matahari. Jadi dijepit oleh dua fenomena alam. Jadi Kenapa? kita Iya. makanya kan saya ngomong aplikasi cuma Ada lagi Bapak mungkin ada pertanyaan? aplikasi yang punya jadi kita ada Izin repot-repot. Pak Endro, Iya. ketika kalibrasi dengan matahari, itu ada batas waktunya nggak Pak? Berapa menit setelah kalibrasi? Enggak, Sampai Pak. bulan? Oh enggak ya. Cuman baiknya ketika kita kalibrasi itu nggak lama-lama dari menjelang matahari terbenam. Ada benar. Jadi baiknya diikutin aja gitu. Kalibrate lagi juga nggak apa-apa. Jadi udah kalibrasi lagi. Karena ini Bisa ke matahari dulu Pak. goyang dikit aja Pak, goyang Pak nanti Pak. Nah, ini ya. Oh, berarti Jadi ini tuh apinya. ini caranya, tekniknya ini harus gimana ya? Ini kita harus belajar. Oh, gini. Enggak, tadi sekali beresannya tadi itu kalau matahari udah, Iya. yang HP udah dapat. Iya. Di kalibrate-nya di HP-nya. Di apinya. Jadi kalibrate itu untuk membetulkan posisi yang terbaca di HP. Karena kalau posisinya nggak sesuai ya pasti salah. Nah, itu nanti menunya ada Pak. Kalau Iya, ada keluar. Ada Pak di apa namanya di aplikasi Miss Wandro itu ada tulisannya kalibrasi. kalau nggak muncul kalibrasi, HP-nya udah. HP negatif. HP-nya Kalian promosi HP Pak. nggak bergerak, skalanya HP-nya itu. Pak. nggak bisa kalibrasi. Geraknya ngaco HP-nya itu. Pak. Pakai Oppo aman. Kalau tadi nggak bisa diinstal, nah itu baru masalah. Kalibrasi. Ya. Kamera di sini cuma di Bisa, Pak. Bisa. Cuman kamera itu akan menambah beban. Akan menambah beban, disesuaikan lagi gitu ya. Gitu nanti. Jadi yang ini modusnya adalah modus mata, gitu. tapi bisa andaikan ada Bisa. kamera lagi ditanam di Bisa. sini gitu langsung itu. Bisa. Sangat bisa. Daripada ini yang mahal kan harus Nah, kan bisa. bisa diakal-akali gitu. Iya.
pakai kamera bisa, kamera DSLR bisa, bahkan pakai HP ditempelkan di sini juga bisa, Pak. HP ditempel di sini bisa karena memang yang kita bagikan itu adalah pengikat HP yang sebenarnya untuk ditempel di sini. Gitu ya. Tapi kalau ini ditempel di sini nggak ada yang ke sini, Pak. Harus dua, Pak. Ya, harus dua berarti. Dua HP. Oh, beli satu bonus satu berarti. Ide yang baik, Pak. Membuat saya senang. Membuat kami tidak. Nah, memotret itu sekarang menjadi sebuah kebutuhan dalam pelaksanaan rukyat hilal karena banyak sekali kesaksian-kesaksian rukyat hilal yang itu dianggap mustahil untuk dilihat. Jadi ini nggak mungkin ini dilihat, ini nggak bisa gitu. Makanya kemudian muncul konsep memotret tadi. Nah, kita juga ada kameranya khusus, Pak, biasanya yang untuk hilal itu. Mas Aji, Hendy atau siapa? Ambilin kamera ZVO yang nempel di itu, sini. Jadi ada kamera yang memang khusus, dia langsung masuk ke sini. Bahkan kamera DSLR itu juga bisa kita masukin ke dalam situ, tinggal karena adapternya sudah ready semua. Untuk Yakin kalau untuk adapternya itu beli lebih murah daripada bikin. Kenapa? Kalau tergantung kameranya apa. Kameranya Sony Alpha 6000 itu sekitar 400 sampai 500 ribu. Masih mahal kameranya. Masih mahal kameranya. Masih mahal kameranya. Masih mahal kameranya. Beli. Sini, Mas. Beli. Ya, sini, Mas. Nah, ini model kamera yang biasa dipakai untuk pengamatan hilal. Ini. Harganya berapa? Tergantung lagi, Pak. Jadi ukurannya ini akan sangat bergantung panjang pendek teropongnya. Makanya kita banyak yang pakai yang pendek-pendek karena ukuran chipnya itu menyesuaikan. Gitu. Kalau yang ini saja ini sekitar 4 sampai 5-an. Berarti langsung ke kamera nunya berarti. Bisa dicopot? Iya. Pasang. Pasang. Ini copot. Masuk sini. Oh, berarti apa namanya yang kamera itu? Utama biasanya dibuka ya. Iya. Langsung Pak Mahil pengajuan. Gitu. Cuman kalau yang untuk ini, Pak, saya sarankan yang manual dulu. Nanti yang susah-susah dahulu. Sudah dicap kemudian. Untuk penyaksiannya kan. Nanti kalau misalkan sudah pakai yang foto motorized apa, nah itu. Tapi ya nggak apa-apa, dicoba cuma nggak apa. Hanya memang semakin besar DSLR, maka ini beban di sini akan berat. Nah, ini problemnya beberapa teropong seperti ini dia nggak bisa maju mundur. Berbeda dengan yang ini dia bisa maju mundur. Pembagian Ya, bebannya, betul. Bebannya nyobot. Kalau misalkan maju mundur bisa aja kita nanti dibuatkan ring seperti ini, dia bisa maju mundur. Gitu. Bisa. Ada meja makan, Pak? Oke, ada lagi pertanyaan, Bapak? Mangga. Iya. Oh, di grup ada. Bukan yang kamera tadi loh. Kamera merah tadi. Oh, ini aplikasinya. Pembeliannya. Oh, ya, Shortcut. Nanti bisa di-download. Ya, siap. ICT. Shortcut. Tim IT. Terus kayak Tim IT berarti. Orang IT. Ada lagi, Bapak? Pak Khalidin tadi. Oh iya, mau Bapak nanya tadi udah. kayaknya. Sampai lupa. Udah sama hijaunya kok. Bisa. Kamera biasa. Bisa, nggak ada masalah. Jadi Syarat untuk yang yang penting Bapak tempat secara lokasi UFO-nya tidak kehalangan. Di sini mungkin nggak mungkin. Itu ada gunungnya setinggi itu. Kan, gitu. Kalau di sini enak, Pak. Di sini enak karena maghribnya lebih cepat. Terbenam duluan.
Buka dulu. Bukanya lebih cepat. Iya. Jadi itu yang mumpung nyinggung matahari terbenam tadi, mungkin kalau bapak-bapak tempat tinggalnya agak tinggi, itu harus agak hati-hati karena seringkali jam sudah menunjukkan terbenam, tapi sebenarnya mataharinya masih ada. Ya, jadi hati-hati. Makanya saya bilang tidak ada ketinggian ufuk mau tinggi di berapapun juga kita harus koreksi faktor ketinggian. Nah itu makanya kita harus pertimbangkan di situ. Kalau enggak, posisi bapak tinggi, matahari ada, gitu, azan maghrib, bapak buka batal. Lantai 1 sama lantai 10 beda. Beda. Berarti memang penempatan sebagian besar pengamatan hilal memang di pinggir pantai. Ya, tapi ya enggak juga sih, kalau itu enggak ada kaitan sama pengamatan hilal. Hilal bisa diamati dari gunung dan sebagainya, enggak ada masalah. Ya. Hanya kalau yang tadi kaitan sama ketinggian itu terutama terkait waktu terbenam matahari. Ya. Biasanya kalau masih 100 meter ke bawah masih oke, 50 meter ke bawah masih oke. Di atas itu kita harus hati-hati. Ya tambahnya cuma 1 menit, 2 menit. Tapi kalau sampai seperti kita ini 1300 itu bisa sampai 45 menit. Oke, kita nyimpang nih karena teringat sama waktu sholat. Kalau untuk pengamatan hilal itu tempatnya tidak hanya tidak harus di pinggir pantai. Tidak harus, yang penting ufuknya tidak kehalangan apa-apa. Ufuknya tidak kehalangan apa-apa, bisa beres. Nanti lokasinya di mana, di foto ufuknya, report aja. Tadi yang listrik. Misalkan ufuk. Tahu. Oh iya, musuh udah tahu berdua. Ada lagi mungkin Bapak pertanyaan? Kalau enggak kita bagi kelompok. Ya, gimana? Mohon dijelaskan perbedaan itu. Apa namanya teropong ada yang merek Tedolit sama motor itu gimana? Mohon Oke. jelaskan. Ada Tedolit mereknya kelebihannya bisa apa? Kayak Yeah. motorik itu gimana itu? Ya, baik. Perbedaannya. Jadi kalau teodolit tentu lebih, jadi teodolit itu alat ukur lebih ke arah jalan bertitik, tapi itu bisa digunakan karena dia pada dasarnya optik dan lebih enak karena apa? Karena dia ada alt azimutnya. Ya, Aplikasi tadi ya. ini aplikasi. Ada ini tadi ya. Iya, Kayak tidak aplikasi pakai, ini. tidak ada. Nah, jadi kalau teodolit dia udah satu set, dia ada alat ukurnya, dia bisa digerak-gerakin. Iya, gitu. Nah, terus teodolit juga bisa dipakai untuk pengukuran arah kiblat dan sebagainya, itu sangat memungkinkan sekali. Karena ketelitiannya jauh lebih baik ya, karena dia sampai berapa tuh? 5 detik busur kalau nggak salah. Ada lagi mungkin Kalau yang Bapak? motorik Kak. Ada teropong motorik itu apa? Ini seperti ini Pak. Oh, seperti itu berarti Iya. motorik namanya itu ya. Iya. Oh, itu Nah, motorik. dia gerak sendiri, Otomatis ya, Kak? otomatis. Kita nggak usah ngisap-ngisap, capek ngisap-ngisap terus. Ahli hisap, ahli hisap. Tinggal ahli tutul sekarang. Oh, gitu, itu motorik. Siapa ahli tutulnya? Wah, Tinggal kan? dimasukkan Tinggal itu. select, dia langsung gerak otomatis. Otomatis. Cung Motorik. Kenapa? harganya berapa? Macam-macam. Mulai dari 2 bulan ke atas. Cung kan bilang itu. Kendal. Wahing yang betul. Kendal itu aja. Kalau naik cung ketama kendal. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan coba bagi 3 kelompok ya. Enaknya gimana baginya Pak? Sudah? Nah. Dari